Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube HRY Official dalam program MID Talk Show. Dan tamu kita pada malam hari ini akan menjelaskan sebuah program yang sangat baik khususnya bagi para mahasiswa. Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya di HRY Official. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat HRY di dalam program MID Talk Show pada malam hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun yang menyaksikan tayangan kami dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini bisa lebih baik lagi daripada tahun kemarin, dan yang sudah mulai menghatamkan Al-Quran bisa memulai lagi, dan bagi yang belum menghatamkan Al-Quran, sisa 10 hari yang akan kita hadapi pada tahun ini, sisa 10 hari bulan puasa pada tahun ini akan kita hadapi. Maka yang belum hatam Al-Quran, silahkan menghatamkan Al-Qurannya, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membawa sebuah konten yang sangat luar biasa sekali. Konten yang insya Allah bagi orang yang betul-betul memanfaatkannya, mengambil betul-betul dengan seksama sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya Yahya hudhil kitaba biquwwah. Disuruh untuk setiap mengambil nasihat, mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan, artinya dengan bersungguh-sungguh dan tekad yang kuat, dan ingin mengamalkan apa yang dia dengar, maka dia akan beruntung dunia akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kemuliaan manusia itu bersumber dari satu hal. Apa itu? Yaitu ilmu. Kenapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam bisa lebih mulia daripada malaikat dan iblis? Padahal kedua makhluk ini adalah makhluk yang sangat begitu hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu makhluk berupa malaikat nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Satu makhluk iblis adalah satu makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia dan dinamakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah jadikan Nabi Adam lebih mulia daripada iblis dan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Allah jawab di dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ilmu manusia lebih mulia dari segala makhluk yang lain. Dan begitupun sebaik-baiknya makhluk dan manusia di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dimuliakannya pun dengan ilmu. Sebagaimana ayat yang pertama kali turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Yang mana Allah mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Nabi Muhammad, manusia yang terbaik yang Allah tutup di muka bumi ini dengan Nabi besar Muhammad, ditutup sebaik-baiknya manusia dengan ilmu. Di sini ingin mengabarkan kepada kita sebagai manusia nggak bakal pernah menjadi lebih baik di antara makhluk yang lain. Nggak bakal pernah kita derajatnya diangkat daripada makhluk yang lain. Nggak bakal pernah kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dari makhluk yang lain, kecuali kalau kita punya ilmu dan mau menimba ilmu. Dan banyak di antara sahabat-sahabat kita bertanya-tanya, apakah menuntut ilmu itu harus ketika saya mondok pesantren? Apakah menuntut ilmu itu di saat kami harus duduk di pondok pesantren 10 tahun, 8 tahun? Jawabannya tidak. Tidak harus duduk di pondok pesantren. Walaupun di pondok pesantren ada nilai plus, yaitu tarbiyah, pendidikan karakter. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, banyak caranya. Salah satunya, saya akan memperkenalkan kepada para hadirin tamu spesial saya, yang dia sekarang notabene anak kuliahan. Tapi di samping itu dia pun selalu belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia punya keinginan, dia mau bahagia dunia akhirat, dan dia mau diangkat terus derajatnya oleh Allah, dan dia tahu kuncinya, yaitu belajar ilmu agama. Walaupun dia nggak pondok pesantren, tapi insya Allah ilmunya tidak kurang lebih daripada anak pondok pesantren. Siapa dia? Maka saya akan panggilkan. Inilah dia saudara saya, akhina Muhammad Faza Zulfikar. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Masya Allah. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Jadi namanya Muhammad Zulfikar atau Muhammad Faza Zulfikar atau Zulfikar Faza? Muhammad Zulfikar Faza Nugraha. Oh, ada Nugrahanya. Masya Allah. Muhammad Zulfikar Faza Nugraha. Oh, 4 ya? Bid'ah itu namanya. Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah.
Masya Allah, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Habib gimana sehat? Berkat doanya Faza, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi bro, gimana bro nih? Kita anak muda nih biasanya manggilnya bro nih. Masih kuliah sekarang? Alhamdulillah masih. Di mana itu? Di Universitas Pendidikan Indonesia, Bib. Oh, di Universitas Pendidikan Indonesia. Sudah semester berapa? Sekarang semester 6, Bib. Semester 6, berarti sisa 2 semester lagi. Allah kalau dipermudah ya 2 semester lagi. 2 Atau 1 semester semester lagi. Mengambil jurusan apa? Jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Ilmu Pendidikan Agama Islam ya. Jadi duduknya memang di kuliah, nggak ada memang duduk di pesantren apa gimana? Ya hanya pesantren kilat. Oh, pesantren kilat ya. Kilat aja. Pesantren kilat itu maksudnya gimana? Pulang pergi gitu? Pulang pergi, kadang kalau ya Ramadan ya cuma 2 minggu atau seminggu Gitu. Kalau Ramadan setahun sekali dong berarti? tahun sekali. Tapi selain Ramadan ada kegiatan-kegiatan kayak majelis-majelis taklim dan lain sebagainya ya. Taklim. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Domisili di mana ini, Bro Faza? Di Bandung, Bib. Di Bandung. Bandung luas loh. Di spesifiknya di Jalan Kembar. Jalan Kembar ya, Masya Allah. Intinya di Buah Batu ya, Di Buah Batu, daerah daerah sana ya. Buah Batu. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya dengar-dengar nih, memang Bro Faza ini selain berkecamuk di dalam dunia perkuliahan, juga tidak lepas dengan ilmu agama. Ya, bagaimana tuh? Apakah ada satu program mungkin yang diikuti atau mungkin ada satu komunitas atau apa gitu? Ya alhamdulillah selain ya dari kuliahan gitu, tapi ya dirasa menurut saya agaknya kurang gitu, Bib, dari perkuliahan. Akhirnya ya saya hunting lah istilahnya kalau ini ya, hunting mencari suatu program untuk namanya bisa mentawazun ya, menyeimbangkan daripada dunia gitu kan, daripada keduniaan. Akhirnya saya menemukan program namanya Mahasantri tersebut. Program Mahasantri. Oh, jadi memang ada satu program bernama Mahasantri. Kemudian setelah sibuk di kuliah diiringi dengan nama Tawazun tadi, kemudian masuk ke salah satu program yang dimiliki mungkin ada satu tempat atau satu orang atau satu komunitas bernama Mahasantri. Kalau boleh tahu Mahasantri itu tuh apa ya? Mahasantri itu jadi kalau secara bahasa gitu ya, secara bahasa kan terdiri daripada 2 kata ya, Bib. 2 kata ya. Yaitu adalah maha dan santri. Maha dan santri ya. Lazimnya kita sering mendengar namanya mahasiswa kan. Oh, mahasiswa, Mahasiswa, betul. tapi karena mahasantri ini kan lebih, kalau santri identik dengan hikmah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sedangkan kalau di kuliahan kan lebih banyak jadilnya. Oh, lebih banyak jadilnya ya. Lebih banyak jadilnya, makanya akhirnya untuk menghasilkan jadil yang ahsan perlu pembimbingan daripada ulama-ulama. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Akhirnya ya lahirlah Mahasantri ini gitu ya, Bib. Akhirnya saya mengikuti daripada program Mahasantri ini ya untuk agar lebih terbimbing aja. Jadi nggak ke kanan ke kiri, tidak karuan gitu. Oh, paham. Jadi Mahasantri itu adalah sebuah program yang lebih kita kenal dengan mahasiswa, lebih identik dengan jadil. Jadil itu perdebatan ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau santri lebih terkenal dengan hikmah wa mau'izah hasanah. Oh, maka ketika ada mahasantri sebetulnya ingin menggabungkan antara jadil supaya jadi ahsan. Iya, jadi jadil ahsan. ahsan. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Gimana tuh? Maksudnya tahu dari mana ada program mahasantri itu? Tepatnya di mana itu? Tempatnya awalnya di Cimahi, tapi untuk insya Allah daripada guru saya Idul Fitri katanya ba'da Idul Fitri itu pindah ke Melong. Mau dipindah ke Melong ya, ke Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah. Banyak pengikutnya, maksudnya anak-anaknya banyak. Alhamdulillah banyak membernya lah. Membernya ada ya? Membernya banyak dan tidak terkhusus daripada jurusan agama saja gitu. Oh, gitu. Jadi jurusan informatika. Oh, jadi di dalam itu banyak anak-anak kuliah juga yang ikut program tadi ya? Alhamdulillah banyak. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi membernya banyak dan memang tidak dikhususkan kepada jurusan tertentu. Siapapun yang bernotabe anak-anak kuliahan boleh ikut berkecamuk di dalam program Mahasantri tadi. Masya Allah. Apa sih pentingnya kita mempersatukan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama? Tadi katanya Mahasantri itu adalah menggabungkan jadil ahsan ya, menggabungkan ke intelektual dan lain sebagainya. Gimana itu? Pentingnya apa? Ya sangat penting ya, Bib. Apalagi di kalangan mahasiswa ini kan kita, kalau mahasiswa ini udah benar-benar dilepas lah. Artinya segala-galanya dilepas gitu, nggak dikontrol. Kalau kita
kalau di pesantren mungkin terkenal konsep sami'na wa ata'na. Tarbiyah ya. Iya, terbiah gitu ya. Jadi yang gurunya katakan ya harus diikuti. Tapi kalau di kuliahan itu konsepnya dibalik. Yang gurunya katakan harus dikritisi. Oh gitu. Iya. Artinya ketika gurunya ngomong A, ya kita harus mengkritisinya. Mana salahnya, jawaban atau mengkritik ya, bukan menyibir ya. Bukan mencibir, tapi mengkritik. Lebih ke diskusi ilmiah karena memang kalau munaqasyah. Iya, munaqasyah. Kalau di di kelas itu kan disebutnya mimbar akademik. Mimbar akademik. Nah, mimbar akademik itu adalah mimbar yang paling demokrasinya tinggi gitu. Jadi nggak boleh ada yang mengintervensi hatta guru sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi dikasih peluang sebesar-besarnya dikasih peluangnya ya? Untuk berpikir liar, berpikir radiks juga, berpikir mengakar gitu. Jadi sangat penting karena untuk mengontrol agar kita ini menjadi Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi nggak Islam yang maksudnya ke kanan atau ke kiri, tapi yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah yang lurus lah gitu. Masya Allah. Karena memang akal ini kalau dibiarkan seperti itu aja, dia akan menjatuhkan atau akan membuat suatu hal yang kadang tidak diinginkan oleh guru-guru juga, tidak diinginkan bahkan oleh negara ya, karena liarnya berpikir. Dan Al-Quran datang dengan konsep mengatur akal pikiran. Dan bagi orang yang menekuni Al-Quran justru membuat akal pikirannya jernih. Bukan berarti Al-Quran mengekang ya, tapi justru Al-Quran jadi pentingnya menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu kuliah tadi, karena supaya lebih bisa mengontrol dan tawazun lebih tepatnya ya. Tawazun, tawassut, bisa lebih mengimbangkan ya. Jadi atau bahasanya bisa lebih dalam waktu yang bersamaan bisa menajamkan keintelektualan di dalam berbahasa, tapi dan bisa mengasah adab ya dalam waktu yang bersamaan. Jadi mahasantri itu seperti itu ya. Jadi kita nggak maksudnya intelektualitas kita bisa terukur gitu, tapi kita jadi tahu daripada adab-adab. Jadi ada yang boleh kita lakukan dan tidak lakukan. Tapi kan kalau kita tidak belajar daripada ilmu agama yang lebih mendalam, ya akhirnya kita terjerumus ke dalam adab-adab yang buruk, yang notabene dikiranya itu adab ya biasa saja gitu di dunia kampus, kita memotong pembicaraan daripada guru dan lain sebagainya. Tapi yang hakikatnya bahwa di mata Allah kan itu jauh daripada ridho Allah gitu. Masya Allah. Jadi penting sekali untuk kita belajar ilmu agama ya. Justru bukan berarti akan menyengsarakan kita dengan belajar ilmu agama, justru untuk memperindah diri kita ketika sudah mau belajar keintelektualan, juga mengasah ketajaman adab kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang berupa dosen, berupa teman-teman kelas dan lain sebagainya ya. Masya Allah sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa besar sih peran mahasiswa untuk kemaslahatan Indonesia nih? Kita mau tahu nih. Mahasiswa itu disebut dengan garda terdepan. Garda terdepan dalam membangun daripada Indonesia. Kan kalau kita kenal dari kalamnya Insinyur Soekarno ya, presiden pertama, bahwa berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Maka pentingnya pemuda ini benar-benar urgensi yang benar-benar sangat penting gitu untuk pembangunan daripada bangsa. Karena dengan adanya anak muda yang memiliki giroh yang besar, maka Indonesia ini akan menjadi negara istilahnya bisa menjadi negara adidaya, karena pemudanya yang memang punya kapabilitas, punya kapasitas, punya integritas dalam keilmuan, terlebih keilmuan agama. Ketika sudah bisa dikontrol dengan ilmu agama, maka semuanya insya Allah ahsan. Masya Allah. Jadi intinya kalau pertanyaan tadi kita dengar sekali lagi, seberapa besar peran mahasiswa untuk kemaslahatan Indonesia? Ya jawabannya sangat besar sekali ya. Karena betul, sebagaimana saya pernah dengar dari beberapa ulama, mereka mengatakan, entah itu dari hadis atau daripada riwayat para sahabat, dikatakan ala inna fil qaryah atau ala inna fil madinati mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Di dalam setiap kota atau kampung itu ada sebuah perkumpulan yang kalau mana perkumpulan itu baik, maka seluruh kota dan kampungnya akan jadi baik. Tapi kalau perkumpulan tadi jelek, seluruh kota dan kampungnya akan jelek. Apa perkumpulan itu? Kumpulan anak muda. Jadi mereka sangat berpengaruh sekali untuk kemaslahatan sebuah negeri atau justru kebobrokan sebuah negeri, tergantung kepada mereka anak-anak muda. Bahkan saking pentingnya anak muda, kita kalau baca surat Kahfi itu Allah jelaskan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda.
Mereka para pemuda yang beriman kepada Allah. Karena keimanan mereka yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan hidayah terus. Gara-gara 9 orang Ashabul Kahfi, gara-gara mereka 9 orang Ashabul Kahfi yang pada saat itu notabene negaranya sedang dalam kebobrokan, kehancuran, tapi karena keimanan mereka begitu tinggi, keimanan mereka begitu besar, gara-gara keimanan mereka Allah bisa rubah tuh satu negeri tiba-tiba menjadi negeri yang soleh walaupun mereka tidur. Tapi keimanan mereka kepada Allah yang bisa mempengaruhi negeri mereka, dan mereka kemudian yang mengembalikan lagi kemaslahatan negeri. Artinya Pak, anak-anak muda memang membawa peran di dalam negeri kita. Jadi penting sekali kalau mahasiswa lebih harus mendalami ilmu agama. Bukan berarti meninggalkan ilmu umum, tapi justru menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, karena di agama semua komplit. Betul atau tidak? Betul. Makanya di jurusan Al-Fagir sendiri bahwa ada nama mata kuliahnya tuh Islamisasi Sains. Jadi Islamisasi Sains. Jadi sains itu kan keilmuan. Jadi keilmuan dunia yang diislamisasi. Artinya keilmuan dunia yang dikontrol daripada hukum kita, daripada Al-Qur'an, daripada sunnah, ijma, qiyas. Jadi jangan sampai keluar daripada radarnya itu keilmuan dunia itu, agar kita nggak jadi liberal, agar kita nggak jadi pemberontak juga ya. Jadi pemikiran-pemikiran kita terkontrol sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hanya mengandalkan akal, kayaknya nggak ada ujungnya ya. Akal terus pengen merasa berkuasa, terus merasa ingin lebih hebat dari yang lain, terus akal selalu ingin dia lebih diunggulkan dari yang lain. Maka dengan adanya ilmu agama bisa mengontrol akal tadi ya. Masya Allah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'min ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan pernah beriman seseorang di antara kita, artinya nggak sempurna imannya seseorang kecuali dia bisa jadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dari Nabi, bukan apa yang datang dari Nabi mengikuti hawa nafsunya. Jadi penting sekali. Nah, hawa nafsu ini bisa kita kategorikan adalah akal juga, karena akal dengan hati itu selalu sinkronisasi, betul atau tidak? Betul. Nah, bagaimana saat ini kalau kita punya akal bisa mengikuti Nabi kalau nggak belajar ilmu agama? Betul. Maka penting sekali belajar ilmu agama ya, agar bisa mengontrol akal ya. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengikuti daripada hawa nafsunya, daripada apa yang saya pelajari dari guru saya, Sayyidil Habib Ridha bin Fauzi bin Yahya, bahwasanya dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu saya dapat belajar dari guru saya. Masya Allah, wahyu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau kita belajar ilmu agama justru lebih mengajarkan amanat di dalam menyampaikan. Karena di dalam ilmu agama kita dianjurkan untuk menyampaikan balighu anni. Kata Nabi SAW, sampaikan dariku. Artinya nggak boleh kita menyampaikan ilmu agama karena hawa nafsu kita, tapi harus menyampaikan ilmu agama atas dasar apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, sampai kita sekarang hanya menyampaikan apa yang Nabi pernah sampaikan dulu kepada sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita belajar ilmu agama justru lebih amanat dalam menyampaikan. Artinya kita lebih bisa mengontrol akal kita. Nah, kadang kita kalau mau menyampaikan agama tanpa mengetahui market kita, siapa orangnya, itu sulit juga kadang mau menyampaikan agama. Maka penting juga belajar ilmu kuliah. Makanya tadi harus menggabungkan antara dua ilmu ini ya. Karena kalau di kuliah kan ada metodologi ya. Metodologinya jadi itu ya. Kita dalam menerapkan itu kepada misalnya strata masyarakat gitu. Strata masyarakat itu maksudnya tingkatan masyarakat kan beda-beda ya Bibi ya. Betul. Maksudnya ada kan masyarakat yang dia senengnya lebih ke visual, ada yang masyarakat lebih seneng, kan ada, apalagi kalau generasi milenial itu paling nggak mau diceramahin kan Bibi. Iya betul ya. Paling nggak mau digurui karena ngelihat akalnya sudah lebih unggul dari yang lain tadi ya. Iya, paling nggak mau. Maka sebagai pendakwah harus pinter-pinter lah dalam mencari metodologi. Itu kan sesuai daripada sabda Nabi Dan Muhammad. itu ada di Mahasantri. Iya. Sangat ada sekali. Yang saya pelajari semua ini, apa yang saya katakan ya hasil dari saya belajar di Mahasantri. Sesuai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kita ini berbicara kepada suatu kaum harus sesuai dengan tingkatan akal. Lagi-lagi itu saya dapat daripada Mahasantri, daripada semua ilmu-ilmu itu. Masya Allah. Makanya ya kita jadi tahu bahwa metodologinya kita harus menyesuaikan daripada strata masyarakat. Masya Allah. Ya betul sekali sih. Jadi penting sekali belajar ilmu agama. Tapi juga kayaknya tidak kalah penting yang kita maksud dengan belajar ilmu agama ini justru kepada orang-orang yang paham agama juga ya, bukan hanya
maaf backgroundnya aja dia kayak pakaiannya pakaian agama, atau mungkin dia punya backgroundnya kelihatannya pakai gamis, pakai itu. Bukan itu ya yang kita maksud dengan belajar ilmu agama, belajar kepada memang ahlinya. Karena dikatakan orang yang belajar bukan kepada orang yang memiliki sanad, maka jadinya kekacauan. Iya, betul. Laulal isnad lagala man syaa ma syaa, katanya. Kalau bukan karena sanad keilmuan, maka orang akan berkata apa yang dia mau. Yang makanya terjadi sekarang banyak antara perpecahan. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang enggak, yang satu nyalahin A, yang B, yang A nyalahin B. Terus ada itu semua. Kenapa? Karena lagi-lagi mereka nggak mau belajar dan mereka tidak pernah mencari kebenaran dari seorang guru yang memiliki sanad, tapi mereka hanya mencari pembenaran saja. Kenapa? Lagi-lagi karena tadi nggak ada tarbiyah. Lagi-lagi mereka tidak terdidik dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi mereka lebih suka jadil. Iya, hanya dipilih jadilnya aja. Jadi dipilih jadilnya aja ya. Memang begitu, makanya penting sekali gitu, sangat penting sekali. Apalagi mencari daripada guru-guru yang bersanad. Sangat penting sekali. Jadi nggak boleh sembarangan juga cari guru ya. Urgensinya, bahkan Imam Malik sendiri kan yang mengatakan bahwa pentingnya ini daripada sanad keilmuan ini. Maka dari itu ya adanya program Mahasantri ini, pertama daripada kita lebih bisa mengontrol daripada ilmu-ilmu kita sehingga kita nggak liar lah kita. Yang keduanya daripada tenaga pengajarnya juga insya Allah bersanad semua. Bersanad apalagi juga ya. Kita tahu tenaga pengajar utamanya Sayyidil Habib Ridha bin Fauzi bin Yahya itu lulusan daripada Ribat Nur, daripada Hammi di Hadramaut sana. Hadramaut ya, di Yaman ya. Pimpinan daripada Sayyidil Habib Ahmad bin Hussein Al-Aidid yang nyambung langsung kepada Sayyidil Habib Umar. Mursal lah ya. Udah mursal. Dan sebelumnya pernah belajar di Sukabumi juga itu. Iya benar. Beliau pernah di Sukabumi juga 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun sebelum ke Yaman. Makanya udah tidak diragukan lagi. Dan memang Mahasantri bukan hanya di daerah Cimahi aja ya. Saya lihat kayaknya beberapa ada tempat seperti Habib Novel Ali Drus, kayaknya beliau punya juga program Mahasantri. Makanya saking tadi ada urgen sekali. Karena agar bisa mengontrol lah, agar kita Maka kepada sahabat HRY dimanapun kalian berada, yang kalian sekarang pengen membutuhkan pendidikan untuk bisa mengatur lebih pandai lagi, lebih ahli lagi di dalam mengatur akal pikiran dan hawa nafsu, jangan lupa ikuti program Mahasantri. Masya Allah, sebelum kita lanjut, silakan diminum dulu. Ini memang tamu yang setiap datang kepada MID Talk Show harus wajib minum kopi ini. Mau tahu kopi ini apa namanya? Kopi apa, Bib? THR. Kopi tim Habib Ridho. Harus diminum ini. Alhamdulillah, nikmat. Gimana, nikmat ya? Nikmat. Tapi jangan banyak-banyak, ada sakit lambung ya. Sedikit aja tapi nikmat insyaallah ya. Naam, langsung kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Nih sekarang kita mau tahu nih, kalau kita sudah tahu tadi keunggulan Mahasantri sebegitu hebat dan dahsyatnya, bahkan kalau kita bisa lebih dalam tadi berbicaranya, Mahasantri ini mudah-mudahan bisa menjadi jembatan yang bisa menginspirasi banyak anak-anak muda untuk lebih bisa mau memakmurkan bangsa dan negaranya untuk rakyat, memang untuk bangsa, bukan untuk hawa nafsunya. Kalau kita mau bicara lebih dalam, Mahasantri ini memang program yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita mau kembangkan lagi, mau kerja sama masing-masing lagi, sebab ini ide yang telah digagas oleh orang-orang yang mungkin masih dia menginginkan kebaikan untuk negara ini, maka dia menggagas ide ini. Dan setiap ide itu menurut Bro Faza nih, apakah harus sempurna begitu aja? Kan enggak ya? Enggak, karena ya kesempurnaan hanya milik Allah. Betul, enggak. Jadi intinya kalau orang punya ide atas suatu gagasan yang baik gitu, itu memang harus diluapkan dan jangan menunggu ya. Sebab dikatakan katanya orang yang bikin Facebook aja katanya awalnya dia niat untuk bikin Facebook aja, nggak ada checking, nggak ada game. Tiba-tiba karena idenya telah diluapkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah peluang yang sangat besar. Bahkan pengarang Harry Potter katanya dia hanya menulis bahkan 20 tahun ditolak terus. Iya, betul. Betul ya? Karangan dia, tapi karena dia terus berusaha, terus semangat, betul. luar biasa sekali ya. Jadinya jadi sempurna. Jadi kalau ada ide baik bagi anak-anak muda, silahkan aja curahkan. Tapi dengan tadi, nggak bisa mencurahkannya hanya dengan berkoar-koar, komentar-komentar yang tidak mengkritik, yang tidak membangkit, tapi justru mencibir. Tapi cari tempat-tempat yang bisa memang mengembangkan ide-ide kita tadi ya. Luar biasa sekali. Nah, karena kita tahu sudah program Mahasantri tadi begitu luar biasa, pertanyaan saya pribadi, apa yang membuat Bro Faza sekarang terinspirasi untuk bergabung ikut Mahasantri? Inspirasinya apa nih? Inspirasinya yang pertama bahwa, atau mungkin sudah pernah sering jadil juga gitu sampai nggak pernah menang-menang gitu, akhirnya jadi kalau dulu memang gitu ya. Sering debat nih, jadil tuh ya, artinya sahabat, artinya debat. Karena
ya jadil yang tidak ahsan. Kan harusnya wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi dipotong. Tapi tidak ahsan. Karena belum mempelajari juga ya. Iya, jadi jadil yang dolal. Jadi Iya kayaknya. Karena gitu memang kita kalau di mahasantri itu kan kita step by step dalam menuntut ilmu. Kalau di kuliahan kita langsung dihantam pakai kitab-kitab besar, Al-Muwatta, Al-Um. Oh gitu. Terus Syarah Hikam, Ihya Ulumuddin. Akhirnya nggak ibarat gelas cuman segini, tapi harus diisi air baskom besar. Setoran nih sih ya. Akhirnya luber kemana-mana. Oh gitu. Akhirnya kan pingin kayak ibarat kita punya ilmu yang besar, pingin dihantam ke sana. Jadi hati kecilnya Bro Faza ingin mengatakan kalau bisa memang kuliah itu memulai dari step by step ya, gitu. Harusnya tuh dari step by step. Dan ini kritik ya, bukan. Ini kritik, bukan, betul. Nggak masalah kon. Nggak masalah, karena ya tadi kan demokrasi kan kita. Ini kritik, harusnya step by step, jangan langsung dihantam ke kita belajar ulumul Quran, ulumul hadis ya yang ada pecah kepala kita. Jangan basic nggak ada ya. Basic nggak ada. Mau bangun rumah 3 tingkat 4 tingkat tapi pondasi nggak ada. Bahasa Arab lepot. Ya jadinya. Masya Allah. Bingung gitu. Ya mungkin tapi inspirasinya atau mungkin filosofinya mengajarkan seperti itu karena pengen kita ini jangan menganggap kita punya akal, EQ-nya lemah apa gimana mungkin makanya jadi diterobos. Tapi bagi kita Ibadillah. Jadi apa nih yang membuat terinspirasi itu apa? Spesifiknya karena tadi sih sebenarnya bahwa kita ini kan harus berilmu juga ya, bukan hanya pakaiannya saja. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, tasyabbah atau tasyabuh di sini tidak hanya menyerupai daripada pakaiannya saja, tentu yang terutama daripada ilmunya. Daripada kita bisa menyerupai daripada ilmu-ilmu orang alim. Maka moga-mogahan dengan kita menyerupai, walaupun tidak mungkin ya sulit lah untuk menyampaikan tidak sesempurna mereka, moga-mogahan kita dapat daripada barokahnya mereka. Betul. Artinya ya itu sih, mengejar daripada barokah saja. Itu penting, keberkahan ini banyak orang yang saat ini tidak percaya juga dan tidak meyakini berkah juga. Berkah itu adalah suatu hal yang nyata. Bahkan Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkatan mubaraka. Keberkahan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada nyata gitu kan. Tapi yang kita maksud dengan keberkahan bukan hanya sekedar ngikut-ngikut tanpa belajar. Hakikat keberkahan adalah kita mencari tahu, mendalami ilmu atas apa yang telah Allah bukakan kepada satu orang tadi dengan kebaikannya. Oh ini Habib berkah nih, bukan pengen ngikutin gaya Habibnya doang, sudah followersnya banyak ya, tapi kita cari tahu kok Habib itu bisa dapat berkah itu. Kenapa? Oh karena dia rajin belajar ilmu, belajarnya ini itu gitu ya. Arti keberkahan justru belajar ya. Masya Allah. Jadi yang menginspirasinya adalah karena kebutuhan tadi ya. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Oke, keunggulan mengikuti kegiatan mahasantri. Keunggulannya apa sih saat sudah Bro Faza berkecamuk sekarang ikut andil di dalam mahasantri? Keunggulannya apa yang sudah didapat? Keunggulan yang paling besar cuma satu. Jadi hati lebih terjaga. Hati lebih tenang. Iya, lebih tenang, lebih sakinah, lebih tentram. Maksudnya nggak kita, walaupun masih jauh lah dari kesempurnaan ya, tapi jauh. Minimal dapat ketenangan lah. Ngelihat orang tuh udah nggak kayak ngelihat ayam geprek lagi bawahnya panas aja gitu ya. Kalau nggak, misalnya kalau ada perbedaan jadi lebih leluasa gitu, lebih leluasa, bisa lapang dada dan nggak tadi bener sih kalau ngelihat orang ya kita jadi ya udahlah, namanya perbedaan kan, namanya al-ikhtilafu fi ummati rahmah, nggak bisa dipaksakan juga ya. Maka jadi timbul sifat rahmah itu. Masya Allah. Jadi itu yang mahal ya. Iya. Jadi sifat rahmah ini nggak cukup hanya ketika memiliki ketajaman intelektual, nggak cukup hanya memiliki gelar yang tinggi, tapi justru rahmah yang sesungguhnya adalah ketika kita mau berkecamuk memperdalam ilmu agama bersama orang-orang yang memang memiliki pemahaman agama yang bersanad melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, baru bisa dapat ketenangan tadi ya. Mahal sekali ketenangan itu. Mudah-mudahan sahabat HRY yang dimuliakan oleh Allah bisa menyimak acara dari awal sampai akhir ini, yaitu kesimpulannya jangan lupa ikuti dan pelajari program Mahasantri yang tadi disampaikan oleh Bro Faza, oleh saudara kita Akhina Muhammad Faza Zulfikar Faza Nugraha. Mudah-mudahan kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saja mungkin malam hari ini kita mau berbincang kepada sahabat-sahabat HRY di dalam program MID Talk Show. Jangan lupa selalu saksikan tayangan kami pada pukul 9 malam dalam setiap 3 hari yang akan datang. Doakan terus, dan jika kalian menganggap video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like,
share, comment, and subrek. Ya, Masya Allah ya. Jangan lupa. Harus. Seperti biasa, kita mau minta penutup doa dari tamu kita. Siapapun tamunya, kita selalu meminta kepada mereka untuk menutup doa. Kita mintakan kepada saudara kita untuk menyampaikan doa. Bismillah. Sebenarnya anak nggak layak nih, Al-Fakir nggak layak. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Arhamar Rahimin, tub alaina, ya ilahana tub alaina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bro Faza yang telah menyempatkan waktunya, dan saya tahu sekarang Masya Allah beliau ini udah ngisi-ngisi khutbah Jum'at, udah ngisi-ngisi luar biasa sekali sepak terjangnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat banyak, dan lebih yang paling penting bisa menyenangkan kedua orang tua dan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, di komentar, dan selalu motivasi kami dan beri kami ide-ide yang insya Allah kami akan tayangkan pada acara-acara berikutnya, tamu-tamu yang luar biasa. Maka jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.